Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Agung Guritno, guru SMA Negeri 1 Mojotengah, Kabupaten Wonosobo. Kali ini kita masih membahas matematika peminatan dengan subkadenya adalah aljabar dan pembahasannya adalah pertidaksamaan logaritma bagian pertama. Selamat mengikuti. Pertidaksamaan logaritma. Pertidaksamaan logaritma adalah pertidaksamaan yang numerusnya mengandung variabel X dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung variabel X. Jika kita tinjau dari sifat logaritma, maka pertidaksamaan logaritma terbagi menjadi dua, yaitu 1. Monoton naik. Terjadi jika bilangan pokoknya lebih dari 0. Keterangannya, jika log fx bilangan pokok A lebih dari atau sama dengan log gx bilangan pokok A, maka numerisnya kita perhatikan fx lebih dari atau sama dengan gx dengan fx dan gx bilangan positif. Dan jika log fx bilangan pokok A kurang dari atau sama dengan log gx bilangan pokok A, maka kita perhatikan untuk numerisnya fx juga kurang dari atau sama dengan gx dengan fx dan gx bilangan positif. Artinya, jika bilangan pokoknya lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Yang kedua, monoton turun. Terjadi jika bilangan pokoknya terletak antara 0 dan 1, yaitu jika log fx bilangan pokok A lebih dari log gx bilangan pokok A, maka kita perhatikan numerisnya. Fx kurang dari atau sama dengan gx dengan fx dan gx bilangan positif. Dan jika log fx bilangan pokok A kurang dari log gx bilangan pokok A, maka kita perhatikan numerisnya. Maka fx lebih dari atau sama dengan gx dengan fx dan gx bilangan positif. Artinya, jika A-nya atau bilangan pokoknya antara 0 dan 1, maka pada pertidaksamaannya terbalik. Yang semula lebih dari menjadi kurang dari. Yang semula kurang dari menjadi lebih dari. Paham, anak sekalian? Oke, kita bahas contoh-contohnya. Kita bahas contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari log x bilangan pokok 2 lebih dari 3. Kita bahas, dari bentuk log x bilangan pokok 2 lebih dari 3, maka 3 kita ubah menjadi bilangan logaritma dengan bilangan pokoknya sama, yaitu kita kalikan dengan log 2 bilangan pokok 2. Kemudian 3 ini kita pindah posisinya menjadi pangkat pada numeris. Kemudian 3 pangkat 2 sama dengan 8. Maka karena bilangan pokoknya sudah sama, kita bicarakan numerisnya. Ingat, karena 2 ini bilangan lebih dari 1, maka tanda pertidaksamanya tidak berubah. Sehingga menjadi X lebih dari 8. Kemudian kita tunjuk dengan garis bilangan, maka arahnya adalah 8 arah ke kanan. Karena ini tidak ada sama dengannya, maka tanda angka 8 ini tidak tertutup atau terbuka. Kita lanjutkan. Syarat numeris. Kita tahu bahwa numeris dari logaritma harus lebih dari 0. Maka numerisnya ini adalah X harus lebih dari 0. Kemudian garis bilangannya dari 0. Karena yang diminta adalah lebih dari 0, berarti sebelah kanan. Jadi, iya. Kemudian, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, merupakan irisan dari garis bilangan 1 dan garis bilangan 2. Maka menjadi ya 0, 8. Pada garis pertama, ini ada 8, maka 8 kita arsir ke arah kanan.
Sedangkan pada garis bilangan yang kedua, ini 0 arah kanan, 0 arah kanan. Maka yang menjadi HP-nya adalah 8 arah kanan atau lebih dari 8. Karena apa? Semuanya diarsir. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah X sedang meninggal X lebih dari 8. Paham, sekalian? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari log X bilangan pokok 3 kurang dari 2. Soal ini hampir sama dengan contoh yang pertama tadi. Yang pertama tadi adalah lebih dari, sedangkan ini adalah kurang dari. Oke, kita bahas. Dari bentuk log X bilangan pokok 2, bilangan pokok 3 kurang dari 2. Seperti tadi, 2 kita ubah menjadi bilangan logaritma. Maka dikalikan dengan bilangan 1, yaitu bilangan log 3 bilangan pokok 3. Kenapa pakai bilangan pokok 3? Karena biar sama bilangan pokoknya. Paham ya? Kemudian 2 kita pindah posisinya menjadi pangkat pada numerisnya. Maka menjadi log X bilangan pokok 3 kurang dari log 9 bilangan pokok 3. Karena bilangan pokoknya sudah sama, maka numerisnya kita bicarakan menjadi X kurang dari 9. Awas, 3 lebih dari 1 sebagai bilangan pokok. Maka tanda pertidaksamaannya acak atau tetap. Kita buat garis bilangannya, angka 9, kurang dari berarti arahnya ke kiri. Paham ya? Ini sebagai pertidaksamaan atau garis penyelesaian yang pertama. Kemudian berikutnya adalah syarat numeris. Numerisnya adalah X lebih dari 0. Garis bilangannya adalah 0. Yang diambil adalah positif atau lebih dari 0. Maka arahnya adalah ke kanan. Sebagai garis bilangan yang kedua. Kemudian, himpunan penyelesaiannya merupakan irisan dari garis 1 dan garis 2. Garis persamaan ini. Kita gabungkan. Maka menjadi yang pertama adalah 9 kurang dari, berarti arahnya ke kiri. Kemudian 0, ini lebih dari, berarti arahnya ke kanan. Nah, daerah manakah himpunan penyelesaiannya? Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 9. Kenapa? Pada garis 1 dan 2 semuanya diarsir. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah X sedemen hingga 0 kurang dari X kurang dari 9. Atau bisa dibaca X antara 0 dan 9. Paham, anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Contoh yang ketiga. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, kita bahas contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari log X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 bilangan pokok 6 kurang dari atau sama dengan 1. Kita bahas. Dari bentuk awalnya adalah log X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 bilangan pokok 6 kurang dari sama dengan 1. Seperti pada contoh sebelumnya, 1 kita ubah menjadi bilangan logaritma dengan bilangan pokoknya sama dengan 6, yaitu log 6 bilangan pokok 6. Paham ya? Asal bilangan pokoknya dengan numerisnya ini sama, maka sama dengan 1. Oke. Karena bilangan pokoknya sudah sama, maka numerisnya yang kita bicarakan.
Artinya X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 kurang dari sama dengan 6. Ini. Kemudian pindah ruas menjadi X kuadrat dikurangi X dikurangi 12. Dari mana? 12 ini, negatif 12. 6 pindah ruas menjadi negatif 6. Paham ya? Kemudian kita faktorkan menjadi X min 6 dikalikan X ditambah 3 kurang dari 0. Kemudian kita buat pembuat nolnya. Dari X min 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. Dan dari X plus 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 3. Kemudian kita pindah ke garis bilangannya. Kita lihat, misalkan kita cari di sini, nilai 10 misalkan. 10 kita masukkan, 10 dikurangi 4, 6. Kemudian 10 ditambah 3 sama dengan 13. 6 kalikan 13 merupakan bilangan positif. Kemudian ini kita ambil 0 misalkan. Negatif 4 dikalikan 3 sama dengan negatif 12. Negatif. Ini juga sama. Sehingga positif, negatif, positif. Yang diminta kurang dari 0. Berarti yang negatif. Paham ya? Oke. Kemudian syarat numerisnya lebih dari 0. Ingat, numerisnya adalah X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Harus lebih dari 0. Kemudian ini kita faktorkan menjadi X dikurangi 3 dikalikan X ditambah 2 lebih dari 0. Kemudian kita cari pembuat nolnya. X min 3 sama dengan 0. Berarti X-nya 3. X ditambah 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 2. Paham ya? Oke, kemudian kita cari garis bilangannya. Nah, setelah letakkan urut negatif 2, 3 yang kecil sebelah kiri. Kemudian kayak tadi, ini misalkan kita ambil 10 misalkan. 10 kita masukkan sini, berarti 7. Masukkan sini 12. 7 kali 12 merupakan bilangan positif. Oke, kemudian sini kita pilih 0 misalkan. Min 3 dikalikan 2 sama dengan min 6. Maka di sini adalah bilangannya ketemu negatif. Di sini dengan cara yang sama ketemunya positif. Yang diminta adalah lebih dari 0. Berarti ya daerahnya adalah lebih dari 3 dan kurang dari negatif 2. Paham ya? Kemudian dari garis bilangan 1 dan garis bilangan 2 kita jadikan 1 atau kita iriskan. Kita lihat di sana ada negatif 4, negatif 3, 4, negatif 2, 3. Kita urutkan dari kecil sampai yang terbesar. Kemudian kalau di sini ada sama dengannya, berarti pada titiknya tertutup. Sedangkan kalau tidak ada sama dengannya, terbuka. Paham ya? Oke, yang pertama adalah pada garis bilangan yang pertama, yaitu terletak di antara negatif 3 dan 4. Kita tarik garis, negatif 3 dan 4. Oke. Kemudian yang kedua adalah negatif 2 kurang dan 3 lebih. Maka menjadi negatif 2 kurang 3 lebih. Manakah yang merupakan daerah penyelesaiannya? Yang diakui kedua-duanya. Nah ini. Berarti perhimpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 sampai negatif 2 atau 3 sampai 4. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah X sedimen hingga negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari negatif 2 atau 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 4. Pertanyaannya, kenapa ini ada sama dengannya? Karena di sini tertutup. Untuk negatif 3 berarti masuk atau tertutup. Demikiannya untuk 4. Karena ini tertutup, maka ada sama dengannya. Paham, anak sekalian? Oke, kita lanjutkan pada contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari log X kuadrat ditambah 4X ditambah 4, bilangan pokok 7, kurang dari atau sama dengan log
5x ditambah 10 bilangan pokok 7. Oke, kita bahas. Dari bentuk log x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 bilangan pokok 7 kurang dari log 5x ditambah 10 bilangan pokok 7, maka kita perhatikan di sini logaritma dengan bilangan pokok yang sudah sama. Maka kita bicarakan numerisnya. 7 lebih dari 1, berarti tandanya tidak berubah. Maka menjadi x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 kurang dari atau sama dengan 5x ditambah 10. Numeris. Paham ya? Kemudian pindah ruas. Ini 5 menjadi negatif 5. 10 pindah ruas menjadi negatif 10. Kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita ringkas menjadi x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Min x dari mana? 4x dikurangi 5x. 4 dikurangi 10 sama dengan min 6. Paham ya? Oke, kemudian kita faktorkan menjadi x min 3 dikalikan x ditambah 2 kurang dari 0. Kemudian kita cari pembuat nolnya, yaitu x min 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 3. Sedangkan x ditambah 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 2. Kemudian kita buat garis bilangannya, kita urutkan negatif 2 sebelah kiri, kemudian 3 sebelah kanan. Kayak tadi pada contoh sebelumnya, kita pilih, misalkan di sini 10 misalkan. Kita masukkan 10 dikurangi 3, 7. 10 ditambah 2, 12. Sehingga 7 dikalikan 12. Maka menjadi bilangan yang positif. Terus di sini misalkan kita ambil 0 misalkan. 0 dikurangi 3, negatif 3. 0 ditambah 2, 2. Negatif 3 dikalikan 2. Sama dengan bilangan negatif. Ini juga begitu dengan cara yang sama. Maka positif, negatif, positif. Yang diminta kurang dari, maka yang terletak pada negatif 2 dan 3. Kita arsir. Oke. Kemudian berikutnya adalah syarat numerisnya. Yaitu harus lebih dari 0. Yang pertama adalah ini dari x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 lebih dari 0. Kita faktorkan menjadi x ditambah 2 dikalikan x ditambah 2 kurang dari 0. Kita membuat nolnya, x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan negatif 2. Kenapa kok sama? Nah ini faktornya sama. Oke, kemudian kita buat garis bilangannya. Seperti tadi, di sini kita pilih 10 misalkan. 10 kita masukkan, maka menjadi 12 kali 12. 12 kali 12 sama dengan bilangan positif. Ya. Yang ini, loh kok positif lagi? Ya kita masukkan. Misalkan berapa di sini? Misalkan di sini min 10. Min 10 ditambah 2, min 8. Min 10 tambah 2, min 8. Berarti min 8 dikalikan min 8. Negatif dikalikan negatif. Berarti apa? Bilangannya positif. Yang diminta adalah lebih dari, maka kedua-dua ruas kita arsir. Oke. Paham ya? Berarti terpenuhi untuk semua x. Yang berikutnya, untuk numeris yang kedua, yaitu 5x ditambah 10 lebih dari 0. Diperoleh 5x lebih dari negatif 10, x-nya ketemu dengan negatif 2. Kemudian kita buat garis bilangannya 2, yang diminta lebih dari, berarti yang sebelah kanan kita arsir. Oke, dari 1, 2, dan 3 kita jadikan 1. Kemudian kita tulis bilangan-bilangannya. Di sana bilangannya adalah min 2, 3, min 2, min 2, berarti hanya min 2 dan 3. Kemudian dari garis bilangan yang pertama, yaitu antara min 2 dan 3 diarsir. Diperoleh sama. Paham ya? Kemudian pada persamaan yang kedua, persamaan yang kedua, yaitu semua bilangan diarsir. Itu.
Kemudian pada pertidaksamaan yang ketiga, yang diarsir adalah negatif 2 ke kanan. Maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang ketiga-tiganya diarsir. Berarti antara negatif 2 dan 3. Oke, dengan demikian himpunan penyelesaiannya adalah X sedimen hingga negatif 2 kurang dari X kurang dari sama dengan negatif 3. Tuh. Kenapa ini ada sama dengannya? Karena tiganya adalah tertutup. Paham, anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah Anda mempelajari materi-materi di atas dan Anda memahaminya, maka untuk mempertegas pemahaman Anda saya kasih tugas. Tugas Anda kerjakan di buku tugas, kemudian dikasih nama, kemudian dipotret dan dikirim ke GCR dengan kode yang sudah saya bagi di grup WA kelas. Oke, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan logaritma berikut ini. Yang pertama, log 2x ditambah 4 bilangan pokok 3 kurang dari 1. Yang kedua, log x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5 bilangan pokok 5 kurang dari atau sama dengan 2. Yang ketiga, log x log 3 ditambah x bilangan pokok 10 karena tidak ada angkanya, ditambah log 4 bilangan pokok 10 lebih dari atau sama dengan 2 dikalikan log x. Paham ya? Demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.